yang dibuat, yang dikirim di grup itu ya, flyernya itu ya, kata-katanya kan kalau pernikahan kita ini kan harusnya 2 menjadi 1, tapi apakah pada prakteknya seperti itu? Nah, malam hari ini saya kasih judul ya, apapun judulnya ya, saudara, karena ini mintanya judul ini kan karena saya ditunggu sama Milka gitu, jadi harus cepat, harus malam ini gitu, jadi akhirnya ya kasih judul gitu ya. Jadi judulnya malam hari ini saya kasih kemuliaan kesatuan, ya, kemuliaan kesatuan. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Mazmur 8 ayat yang ke-6. Rio di mana ya membantu untuk itunya, apa PowerPoint-nya tadi sudah saya share. Ya. Nah, Mazmur 8 ayat 6. Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, 8 ayat yang ke-6 ini ketika Daud menulis ini mengatakan bahwa di hadapan Tuhan, kita ini manusia ini sangat berharga. Dan Tuhan itu sampai dikatakan, Daud mengatakan bahwa kita ini diciptakan hampir sama seperti Allah. Ya, dan kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Nah, apa yang sebetulnya ketika kita dikatakan hampir sama seperti Allah, yaitu dan kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, itu juga yang sebetulnya ada di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya, saudara, kita baca di Kejadian 1 ayat 26 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, saudara, kita lihat bahwa tadi kita ini diciptakan hampir sama seperti Allah. Ya, ternyata kita ini dikatakan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Nah, kemuliaan itu sebetulnya adalah apa yang dikatakan kita diciptakan menurut gambar Allah, yaitu gambar kemuliaan. Ya, kita bersyukur bahwa kita manusia ini diciptakan dengan gambar kemuliaan Allah. Nah, Tuhan sangat menghargai kita sehingga Tuhan ingin kita ini diciptakan menurut gambarnya. Ya, bukan secara fisik. Tapi kalau kita bicara secara fisik, kita bisa ngerti bahwa Bapa Allah bahkan itu nanti wujudnya dalam Yesus juga secara. Nah, kita menjadi ya di gambarnya. Nah, apa atau sebetulnya gambar kemuliaan? Ya, jadi kita ini sebetulnya memperoleh yang namanya anugerah kemuliaan. Ya, kita melebihi makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Ya, kita diberi anugerah kemuliaan. Nah, dalam wujud apa gambar kemuliaan itu dinyatakan di dalam diri kita, saudara? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya, tadi di ayat dikatakan menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya manusia. Jadi setiap kita, saudara, Tuhan menciptakan setiap kita manusia itu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu tujuan Tuhan. Lewat apa, saudara? Yaitu lewat dalam sifat ya, sifat di mana hidup kita ini apa yang Tuhan mau, yaitu muncul sifat ilahi, sifat Allah. Sifat Allah itu apa aja sih? Ya ada kasih, ada segala hal ya Bapak Ibu yang ada di apa sifat dari Tuhan, sifat. Dan itu keluar lewat hidup kita. Pastinya dalam bentuk apa? Perkataan kita. Perkataan kita, apa yang kita perkatakan? Apakah sesuai dengan sifat Tuhan
lewat apa? Pikiran kita. Apakah pikiran kita sudah selaras selaras dengan Tuhan gitu ya. Bicara soal apa lagi ya? Perbuatan kita, tindakan kita. Nah, kita harus terus apa? Belajar untuk kita ini ya, untuk Tuhan ini terus pulihkan, terus Tuhan ini terus perbarui hidup kita. Untuk kita ini tadi goalnya yaitu tujuannya kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua yaitu apa? Selain dalam sifat, yaitu dalam kuasa. Dikatakan di ayat juga ya, berkuasa atas binatang, atas semua binatang. Itu bukan sekedar kita berkuasa atas semua makhluk, tapi kita berkuasa atas diri kita sendiri. Jadi Tuhan itu memberikan apa? Kehendak, kebebasan kepada kita. Bagaimana kita ini bisa menentukan hidup kita, saudara ya. Kita mau ke hal yang baik, hal yang benar, sesuai dengan kebenaran firman, sesuai dengan yang Tuhan mau, atau kita melenceng, Bapak Ibu, melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi yang pertama tadi soal sifat, yang kedua kuasa, kita punya kehendak atas diri sendiri. Itu semua keputusan dari kita. Dan yang ketiga yaitu dalam pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Jadi Tuhan itu sudah memperlengkapi kita, setiap kita dengan apa? Pengetahuan, dengan kebenaran, dan dengan kekudusan yang Tuhan beri atas hidup kita. Ya, jadi gambar Allah itu diwujudkan dalam diri kita melalui sifat-sifat kuasa, pengetahuan, kebenaran. Nah, saudara, sebenarnya intinya adalah gambar Allah itu mencerminkan kasih, ya, mencerminkan kasih, kemuliaan, kekudusan, kesatuan, ya. Makanya di ayat yang ke-27 tadi yang dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan pernikahan, saudara. Ya, pernikahan kita itu juga diciptakan menurut gambar Allah. Ya, kalau kita bisa melihat di ayat tadi dikatakan Tuhan mengatakan baiklah kita, ya marilah baiklah kita. Saudara, Tuhan itu sedang berbicara kepada satu komunitas gitu ya, kepada makhluk-makhluk surga. Nah, ada kesatuan yang Tuhan tunjukkan di situ. Nah, pernikahan kita diciptakan menurut gambar Allah. Ya, jadi ada kemuliaan sebetulnya, saudara. Ya, Tuhan menciptakannya dulu menurut gambarnya, baru Tuhan menciptakan pernikahan itu. Tuhan mempersatukan di dalam pernikahan. Jadi kita bersyukur, saudara, kalau sebetulnya kita masuk pernikahan, kita boleh diberkati di gereja, saudara. Kita boleh menerima pemberkatan nikah kudus, saudara. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya pernikahan kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sudah dilengkapi dengan kemuliaan Tuhan. Apa, saudara, tujuannya kemuliaan Tuhan itu? Kenapa itu mesti diberikan kepada kita di awal, saudara? Kalau kita mau lihat sebelum kita benar-benar bersatu di dalam pernikahan itu kan melalui proses pemberkatan nikah itu. Nah, sebetulnya itulah, saudara, kita diletakkan dasar kemuliaan, kita menerima anugerah kemuliaan, supaya itu terjadi di dalam pernikahan kita. Nah, saya melihat bahwa bersyukur ya kalau kita ini ngerti, saudara, maksudnya betapa pernikahan kita ini sangat-sangat berharga. Ya, pernikahan kita ini bukan pernikahan yang sembarangan, saudara. Bukan pernikahan yang sekedar mengucapkan janji antara manusia, antara pria dan wanita. Tapi ketika sebelum kita mengucapkan janji itu, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan satu kemuliaan, ya, supaya membawa kita masuk di dalam kesatuan. Nah, itu juga, saudara, kalau kita melihat bahwa Yesus itu ternyata juga memberikan kemuliaan itu, saudara. Ya,
Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-22, saudara. Yohanes 17 ayat 22. Ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya, saudara, di dalam kitab Yohanes 17 ayat 20, kitab Yohanes 17 ini adalah doa Yesus, saudara. Ya, kalau kita perhatikan, saudara perhatikan ayat per ayat, saudara, kita lihat bahwa Yesus pertama berdoa untuk dirinya sendiri, saudara. Ya, Yesus berdoa, aku telah mempermuliakan engkau, ini ayat 1 begitu, saudara. Ya, Yesus di bagian pertama berdoa untuk dirinya sendiri. Kemudian di bagian yang kedua, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu bersatu. Supaya tubuh Kristus itu bersatu. Itu doa Yesus, saudara. Bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga ini, saudara, adalah bagian yang di mana Yesus berdoa untuk kesatuan. Itu untuk kesatuan semua orang percaya. Ya, orang-orang yang sudah percaya karena pemberitaan dari murid-murid itu. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Yesus ingin setiap orang percaya itu ada di dalam kesatuan. Ya, kita orang-orang percaya, saudara. Kita suami istri ini orang-orang percaya. Saudara, Tuhan ingin. Nah, ayat Yohanes 17 ayat 22 itu di situ saya kasih warna merah, kata supaya, saudara. Ya, kata supaya ini kita lihat, saudara. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemuliaan itu diberikan dulu, saudara. Kapan kemuliaan itu diberikan? Kemuliaan itu diberikan saat Tuhan menciptakan itu, saudara. Menurut gambar dan rupa kita. Ya, nah kata supaya, saudara, kita lihat ya, arti kata supaya itu. Ya, di slide berikutnya. Ya, kata supaya ini, saudara. Supaya itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, supaya adalah kata penghubung untuk menandai tujuan atau harapan, maksudnya, hendaknya, agar, saudara. Ya, jadi yang pertama tadi, saudara, kemuliaan itu diberikan terlebih dahulu. Saudara. Apa? Dikatakan supaya, ayat di Yohanes 17 tadi, supaya mereka menjadi satu. Ya, jadi ada tujuan, saudara. Tuhan tidak menciptakan kita serupa gambarnya untuk tujuan yang tidak pasti. Tuhan tidak menciptakan kita memberikan anugerah kemuliaan dari sejak semula. Itu bukan untuk tujuan yang sembarangan, saudara. Ya. Yesus di dalam doanya, dia tahu bahwa orang-orang percaya itu harus bersatu. Tapi orang-orang percaya ini disadarkan bahwa ada kemuliaan yang telah diberikan kepada Yesus supaya bersatu. Saudara, bersyukurnya kita, saudara. Karena anugerah kemuliaan, kita menjadi serupa dengan gambar Allah itu. Kita menerima anugerah kemuliaan itu. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Saudara, saya menemukan ya tadi seperti yang di pengumumannya tadi itu ya, untuk pertemuan malam hari ini. Saudara, kalau awalnya harus 2 menjadi 1, tapi prakteknya bagaimana? Kenapa? Pada prakteknya seringkali tidak bisa bersatu. Saudara, kami menemukan bahwa karena, saudara, pasangan-pasangan suami istri tidak menyadari bahwa ada kemuliaan yang mendahului kesatuan mereka. Ya, ada kemuliaan yang mendahului laki-laki dan perempuan bersatu di dalam pernikahan. Ya, jadi Yesus ini menaikkan doanya, saudara, supaya setiap orang itu boleh percaya, boleh bersatu. Setiap orang percaya itu diberi kemuliaan terlebih dahulu, saudara. Dilengkapi dengan kemuliaan, yaitu apa? Segambar dengan Allah. Nah, saudara, ini yang seperti dikatakan Yesus tadi katakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Saudara, pernikahan kita di prinsip yang ketiga, pernikahan kita ini merepresentasikan Yesus. Ya, merepresentasikan, mewakili Yesus supaya dunia bisa lihat. Saudara,
kalau kita bisa melihat bahwa Yesus itu di dalam doanya, menaikkan doanya itu, supaya orang-orang bersatu dan diberi kemuliaan terlebih dahulu, supaya bersatu, seperti Yesus dan Bapa satu. Saudara, kita mesti menerima ini, saudara. Ya, kita bersyukur bahwa kemuliaan itu sudah diberikan kepada kita. Sehingga kita pasangan suami istri ini bisa bersatu. Ketika kita bersatu, saudara, kita sedang merepresentasikan Yesus kepada dunia ini. Ya, mereka bisa melihat ada kesatuan. Karena apa? Kesatuan yang muncul dalam hidup kita hari ini, saudara. Kesatuan yang sekedar kita usahakan dengan kekuatan kita. Tapi karena ternyata ada kemuliaan yang mendahului itu. Sehingga membawa kita di dalam seperti Yesus dan Bapa satu. Ya. Jadi, saya waktu mulai mengerti ayat ini, saudara, saya renungkan selama beberapa, mungkin sudah hampir 2 bulan ini ya, 2 bulan saya renungkan, saya kadang-kadang ngobrol sama istri saya, ini kok, Yesus ini doanya kok bagus gitu ya, maksudnya doanya Yesus itu saudara, sempurna menurut saya, doa yang sempurna, karena Yesus ternyata gitu, saudara, sudah memberikan kemuliaannya terlebih dahulu. Diberikan kemuliaan itu diberikan kepada orang-orang percaya supaya menjadi satu seperti Yesus dan Bapa satu. Nah, saudara, ini yang seharusnya ya kita ini sudah tidak main-main dengan gini, saudara. Tidak lagi cuman persoalan beda pendapat, beda karakter, ya beda kebiasaan, beda cara berkomunikasi. Bukan lagi persoalan-persoalan yang seperti itu. Saudara, kita akan terus berjalan kepada yang namanya kekekalan. Saudara. Harus menuju kepada kekekalan. Yaitu apa? Goalnya itu, saudara, seperti Bapa dan Yesus itu satu. Nah, pernikahan kita ini harus satu, kuat, saudara. Ya, bersyukur, saudara, kalau kita menyadari ada kemuliaan, saudara, itu tadi yang seperti cuman beda pendapat, beda karakter, beda semuanya itu, saudara, itu yang sangat-sangat sedih, saudara. Hal yang sebetulnya tidak berarti. Ya, kalau kita hanya masih mempersoalkan, saudara, ini yang Tuhan taruh di dalam hati. Kami ini merasa iya, maksudnya saya semakin diteguhkan kemarin waktu 2 minggu yang lalu ya, waktu pertemuan Zoom untuk hiburan buat almarhum Pak John Simamora itu ya. Waktu Ibu Enda itu kesaksian, saudara. Waktu dia bersaksi tentang bagaimana apa yang diceritakan Pak John, kemudian bagaimana hatinya Pak John tentang pernikahan. Saya waktu melihat, saya waktu mendengar kesaksian itu, saudara, jujur saya nangis, saudara. Ya, waktu mendengar kesaksian itu saya nangis, saudara. Ya, saya menangis, saya bersyukur gitu ya, Tuhan luar biasa yang Tuhan kerjakan itu. Ya, saya waktu mendengar itu saya menangis dan saya katakan kepada istri saya, iya ya, kalau kita mendengar kesaksian seperti ini, kalau kita masih sekedar ribut dengan perkara-perkara yang kecil, betapa sia-sianya pernikahan kita, saudara. Betapa sia-sianya apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Ya, sebab itu biar malam hari ini, saudara, kita ini terus meningkat, gitu ya. Maksudnya kita bukan cuma sekedar saudara, ya ada di komunitas MOU ini kita tumbuh, bukan, saudara, tapi kita mesti punya satu target yang semakin hari harus semakin meningkat. Nah, kenapa, saudara? Kita tadi sudah diberi kemuliaan, kita sudah diberi kemuliaan supaya bersatu. Tuhan ternyata tidak hanya berhenti pada satu titik itu, saudara. Ya. Nah, saya mau bagi di ayat yang terakhir, saudara. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3, kan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang 2 Korintus 3 ayat 18 ini jelas katakan, saudara. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita ini merepresentasikan Yesus dengan muka yang tidak ada sesuatu yang perlu kita tutup-tutupi, tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan, ya. Dan dikatakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara, kita sudah diciptakan menurut gambarnya, ya. Tapi dikatakan ayat ini, Paulus katakan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, ini kalau di Alkitab di bahasa Inggris katakan from glory to glory. Artinya, saudara, kita dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Pada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Artinya, sampai kita menuju kesempurnaan, saudara. Ya, kemuliaan yang paling sempurna ya adalah Yesus itu sendiri. Tapi kita ternyata diberi anugerah, saudara. Kita ini diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, ketika sebelum kita mengenal kebenaran tentang pernikahan, hidup pernikahan kita mungkin boleh dikatakan hancur, saudara. Ya, hidup pernikahan kita ini tidak mencerminkan surga. Tapi ketika kita dipulihkan, saudara, kita ini menerima kemuliaan. Ya, kita menerima kemuliaan di dalam pemulihan itu, sehingga kita bisa menjadi satu. Ya, kalau kita mau flashback sedikit tentang sebelum kita ada di MOU, bagaimana pernikahan kita. Dan ketika kita mendengar kebenaran tentang pernikahan di dalam MOU, kemudian kita bisa pulih, saudara. Kita masuk di dalam satu proses. Kita diberi satu kemuliaan di situ. Tapi ternyata dikatakan bahwa kita dirubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya, tidak cukup kita hanya dipulihkan di MOU. Tapi Tuhan mau lebih lagi, saudara. Ya. Tuhan mau kesatuan kita ini lebih lagi. Artinya gini, ketika kita menyadari bahwa pernikahannya, katakan, saya tulis di situ, pernikahan yang dipulihkan itu sama dengan menerima kemuliaan yang semakin besar. Ya, itu artinya mengalami kesatuan yang semakin besar. Saudara, seharusnya kalau kita malam hari ini, saudara, kita menyadari, saudara, bahwa kita dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar, diubah menurut gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, seharusnya kemuliaan yang semakin besar itu, kalau tadi doa Yesus, aku telah memberikan kemuliaan supaya mereka bersatu. Kalau hari ini kita menerima kemuliaan yang semakin besar, seharusnya, saudara, kesatuan kita semakin lama akan menjadi semakin kuat. Kesatuan kita semakin lama akan menjadi semakin besar. Karena diubah dari kemuliaan yang semakin besar, from glory to glory. Saudara, Tuhan itu mau ada progres di dalam hidup kita. Ada kemajuan di dalam hidup kita. Ya, Yohanes 1 ayat 16 katakan bahwa kita ini dibawa dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita menerima anugerah keselamatan itu kasih karunia, tapi dibawa kepada kasih karunia yang lebih lagi. Kasih karunia yang lebih lagi. Ya, saya beberapa waktu yang lalu saya share di teman-teman di Jateng ya, bahwa kita ini menerima kasih karunia, saudara. Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi lebih lagi, saudara. Ya, hari ini kalau kita menerima pemulihan dalam pernikahan kita sudah menjalani proses, saudara. Ya, proses selama beberapa saudara sejak saudara kenal MOU. Ya, kita ini mengalami proses. Hari ini saudara kita lihat apakah pernikahan kita, apakah kesan kita hari ini semakin besar. Ya, kalau kita masih merasa kok rasanya masih berat, saudara kembali kepada apa yang Tuhan sediakan kepada kita. Yaitu apa, saudara? Tuhan sudah memberikan kepada kita kemuliaan supaya kita bersatu. Dan ketika kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, itu artinya kita dirubah, saudara. Dari kesatuan kita hari ini menjadi kesatuan yang semakin besar. Karena ada kemuliaan di dalam hidup kita. Ada kemuliaan yang menyertai pernikahan kita. Ya.
Nah, malam hari ini, saudara, kami tidak panjang menyampaikan ini. Ya, tadi di persiapan terakhir tadi sore tadi istri sempat tanya, ini kesaksiannya apa? Gitu. Saya ngomong, saya enggak mau bicara enggak kesaksiannya. Ya, kalau kesaksian kan gini, oh kemarin beda pendapat, kemarin bertengkar, begini, beda pendapat ini. Tapi apa yang kami persiapkan ini rasanya kok, ini loh saudara saya, kami rindu berbagi ini. Betapa berharganya pernikahan kita. Ada kemuliaan di dalam pernikahan kita. Ya, kami mendorong saudara, ayo saudara kita ini beralih ya pada kemuliaan yang semakin besar, beralih kepada kesatuan yang semakin besar. Tadi saya sudah katakan kalau cuma perkara masih ribut masalah odol, masalah sandal, masalah apa gitu saudara, masalah dapat semua karakter kita berbeda. Saudara, itu perkara yang kecil, perkara yang sepele sekali sebetulnya. Ketika kita menyadari bahwa ada kemuliaan semakin besar. Ya, kita harus mengejar, saudara, kemuliaan yang semakin besar. Kita minta sama Tuhan. Ubah Tuhan, pernikahan kami ini menjadi mengalami kemuliaan yang semakin besar. Supaya apa? Semakin besar. Supaya kesatuannya semakin kuat. Ya, ini yang Tuhan mau, saudara, supaya benar-benar kita diciptakan serupa, mencerminkan kemuliaan Tuhan, menerima anugerah kemuliaan. Ini nyata di dalam kesatuan kita seperti doa Yesus. Ya, kemuliaan yang diberikan supaya mereka bersatu sama seperti Yesus dan Bapa satu. Dan hari ini mari saudara menyadari ada kemuliaan di dalam pernikahan kita. Dan kita mau sungguh-sungguh bersyukur kalau Tuhan itu mengasihi kita. Ya, saya ingat di atau yang tahun lalu atau yang tahun sebelumnya ketika disampaikan siapa, kalau tidak salah Pak Royal sama Bu Louis ya, waktu itu dikatakan ini, Tuhan itu peduli dengan pernikahan kita. Ya kalau Tuhan peduli dengan pernikahan kita, yuk kita ini lebih peduli lagi saudara dengan pernikahan kita. Dan malam hari ini kalau kita peduli dengan pernikahan kita, saudara bersyukur untuk kemuliaan yang Tuhan sudah berikan. Bersyukur kita dibawa kepada kemuliaan semakin besar supaya kesatuannya semakin besar. Ya, itu yang kami mau bagikan malam hari ini, saudara. Ya, kami rindu setiap kita boleh mengalami terobosan-terobosan di dalam pernikahan kita. Kita terus mengalami kemajuan-kemajuan di dalam pernikahan kita. Bersyukur untuk masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi ini ternyata membawa kita semakin kuat, bukan menjadi semakin lemah. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Saya rindu kita semua berdoa, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Bapak, kami mengucap terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa di dalam pertemuan kami, di dalam pertemuan Zoom ini Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan bekerja. Karena kami tahu Engkau ada dimanapun Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang maha kuasa. Dan malam hari ini Tuhan kami bersyukur kalau Engkau menciptakan kami menurut rupa dan gambar Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kami boleh memiliki sifat-sifat ilahi. Kami boleh memiliki kuasa Tuhan untuk kami memilih Tuhan, apa yang harus kami tetapkan, untuk apa yang kami bisa memilih, apa yang baik, apa yang buruk. Tuhan kami berterima kasih kalau ada kasih di dalam diri kami bersyukur kalau kami boleh melihat bahwa ada kesatuan, ada teladan kesatuan yang Engkau Yesus berikan kepada kami. Kalau Engkau sudah bersatu dengan Bapa dan Engkau memberikan kemuliaan itu kepada kami supaya kami orang-orang yang percaya, kami, suami istri kami bisa bersatu. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami boleh Tuhan ada di dalam kesatuan. Karena kemuliaan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh ada di dalam kesatuan Tuhan. Karena Engkau menciptakan kami segambar dengan Engkau. Engkau yang Tuhan yang bersatu. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu bersatu.
Tuhan, kami mengucap terima kasih. Malam hari ini, biar Tuhan anugerah kasih-Mu lebih lagi. Engkau membawa kami, Tuhan. Kalau Engkau mengubah kami dalam kemuliaan yang semakin besar, kami mau, Tuhan, dibawa di dalam kemuliaan yang semakin besar. Supaya kami mengalami kesatuan yang semakin besar. Kami mengalami kesatuan yang semakin kuat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Kami Yesus. mengucap syukur, Tuhan. Kami terus bawa, Tuhan, untuk pernikahan kami ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Engkau yang terus kami berserah kepada Engkau, Tuhan. Kami taruh pengharapan kami kepada Engkau, Bapa. Engkau yang terus bekerja, Tuhan, turut campur tangan, Tuhan, atas hidup kami. Engkau yang terus sempurnakan, Tuhan, hidup kami, Bapa, untuk menjadi seperti yang Engkau mau, seperti yang Engkau kehendaki, Tuhan. Untuk kami ini terus, Tuhan, hidup berkenan, Tuhan, di hadapan-Mu, Bapa. Engkau yang terus sempurnakan hidup kami, Bapa. Bapa, Engkau Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus Tuhan tuntun langkah-langkah kami, Tuhan. Biar setiap pikiran, setiap tindakan, perkataan kami ini turut dengan kehendak-Mu, Bapa. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk setiap anugerah yang sudah Engkau beri atas hidup kami, Bapa. Kami mau, Tuhan, untuk hidup kami ini memancarkan Engkau, Tuhan, menggambarkan Engkau, Bapa. Orang dapat melihat, Tuhan, bahwa Engkau hidup, Engkau ada di dalam hidup kami, di dalam khususnya juga pernikahan kami sebagai suami istri, Bapa. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk setiap kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan kami, Bapa. Engkau yang terus ajar kami ini terus bertumbuh, Tuhan. Dari hari ke hari, Tuhan. Ada pertumbuhan, Tuhan. Kami tidak berhenti, Bapa. Tapi kami terus bertumbuh untuk mencapai tujuan yang Engkau mau, Bapa. Kami mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, Bapa. Engkau yang senantiasa pelihara hidup kami, Bapa. Di dalam setiap kesulitan, setiap permasalahan kami, Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan itu, memberikan pengharapan lebih lagi kepada kami, Bapa. Engkau yang terus tambahkan iman kepada kami, Bapa. Kami mengucap syukur, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami bawa doa-doa kami ini hanya di dalam nama. Sekali lagi, Tuhan, kami berdoa buat semua kami, tim OU di area manapun. Kami bersyukur, kami bawa, Tuhan, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi, juga buat seluruh alumni. Supaya terus, Tuhan, kami tetap ada di dalam anugerah kasih-Mu. Kami boleh menerima kasih karunia-Mu lebih lagi, Tuhan, untuk hidup pernikahan kami. Semakin hari, Tuhan, boleh terus mencerminkan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang bagi pernikahan-pernikahan yang lain. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Saudara. Amin. Thank you, Pak Yusa dan Bu Yuli. Kita akan perjamuan kudus. Kami persilakan kepada Pak Roy dan Ibu Lois untuk memimpinnya. Masih di mute, Pak Roy?